paling penting. Sehingga apa yang kita nanti perlu siapkan, apa yang nanti pada akhirnya perlu kita lihat secara detail ketika kita mau entry ya. Ketika mau kita entry, maka yang pertama kita lihat adalah dari sisi candle apa yang terbentuk. Candle yang terdekat itu apa yang terbentuk? Ya, tadi bisa menjadi pola, mungkin pola candle atau bahkan chart patternnya atau chart pattern, pola candle atau chart pattern. Kalau sudah kelihatan di situ apakah ada tren? Apakah ada tren? Apakah di situ ada area support resisten? Jawabannya kalau iya, berada di tren, berada di support resisten iya, maka apa konfirmasinya? Apa konfirmasinya? Kalau sudah ketemu konfirmasinya, maka disitulah kita menemukan titik entry-nya. Jadi tidak serta-merta pola candle kemudian kita langsung entry terus jauh. Kita lihat dulu ini ada kecondongan apa enggak. Trennya kemana? Oh, trennya ke atas, dia berada di tengah misalkan. Maka ini masih belum valid. Tren itu apa? Tren itu intinya kalau lihat secara visual, kasat mata, dia arahnya pokoknya condong. Dia di atas atau di bawah. Memang untuk membuat atau menentukan tren itu setidaknya 2 puncak 2 lembah. Tapi kalau tidak ada 2 puncak 2 lembah, asalkan dia kelihatan arah condongnya membentuk sudut 45 derajat, itu sudah kelihatan tren. Trennya naik. Kemudian apakah di situ bersinggungan dengan resisten? Kalau bersinggungan dengan resisten ada pola, maka konfirmasinya, ditunggu konfirmasinya. Pola candle kalau sudah terkonfirmasi bisa entry. Jadi prosesnya begitu. Lihat candle terdekat ya. Saya contohkan begini. Ya, saya misalkan menggunakan time frame M15, oke lah. Saya ambil jarak yang agak jauh, misalkan begini. Atau kita geser lagi. Oke, contohnya begini. Nah, candle ini pertengahan di sini. Ini baru sampai di sini. Yang kanan kita anggap saja belum ketemu. Yang kanan belum ketemu. Yang terdekat apa yang kita dapatkan? Di situ mulai ada hijau. Oke, ada hijau, kemudian merahnya kecil. Ada hijau, merahnya kecil. Artinya di sini kalau dari pola namanya bullish engulfing. Bullish engulfing. Kemudian apakah ini ada kecenderungan dari sisi candle sebelumnya, apakah ada kecenderungan? Kalau kita lihat pergerakan naik dan turunnya, ini belum ada kecenderungan yang signifikan. Dia hanya datar begini. Ya. Memang ini sedikit lebih merendah ya, sedikit lebih merendah. Tapi karena sebelah kiri ada penolakan, maka ini kita uji di area di sini ya. Resisten dan supportnya di sini. Selama tidak melebihi di bawah atau di atasnya, maka dia akan konsolidasi. Nah, kalau konsolidasinya misalkan di atas, apakah kita bisa ambil posisi buy? Tidak bisa. Ini berada di sini berdekatan. Ini bisa mantul. Jadi kalau saya gambarkan turun, kemudian naiknya segini, kemudian dia break lebih rendah, nanti bisa retest di sini. Setelah retest bisa turun lagi. Nah, kita bisa mengambil sell di bawahnya. Targetnya kalau misalkan cukup ya di sini 135, kalau cukup, kalau enggak ya di bawahnya sini. Intinya kalau kita mengambil target yang terdekat. Apakah nanti bisa naik? Bisa saja break di sini. Sekali lagi kalau break kan dia retest. Dia bisa break di sini. Kalau break maka dia kita uji dengan level berikutnya di sini. Ya, di sini. Oke, kita coba geser. Nah, berada di sini masih terhenti semua. Ini area supportnya, dia mulai break di sini. Nah, mulai break di sini. Cuma dari sini ini juga terlalu dekat ya, karena ini wilayah konsolidasi, makanya ambilnya kecil 100 sekian. Kita bisa mengukurnya dengan kekuatan di atas di bawahnya. Oh, ini masih belum mendominasi. Ini belum menguasai dan belum melewati di sini. Ya sudah, berarti akan berada di dalam itu. Selama dia tidak lewat, dia akan konsolidasi di dalam. Nah, ini sudah mulai akan menembus, tapi belum break. Sudah kelihatan mau naik. Ini sudah mulai ada fase di mana kecenderungan mau naik.
Kita tunggu breakout baru kita entry buy atau kita tunggu buy stop di atasnya. Boleh di sana. Ya, targetnya mungkin di sini nanti. Kira-kira di berapa ini? 300-an karena time frame kecil. Nah, targetnya di situ. Break, targetnya di situ. Sekalipun ada lebih lagi, setidaknya kita ambil yang aman di area di sini untuk exitnya. Ya, hanya saja mungkin tidak sampai ke sana kita bisa exit dulu karena ada kalanya kalau sudah mulai kecil gitu kita bimbang. Oh, ini candlenya mulai kecil. Walaupun belum ada perubahan warna sebenarnya masih berpeluang naik lagi. Kecuali sudah ada perubahan warna. Kalau sudah ada perubahan warna, ada loss momentum, dia bisa koreksi. Apalagi dia sudah kecenderungannya naik. Dia bisa koreksi sampai di mana koreksinya kita ukur. Kalau tidak ada sebelah kiri, tidak ada support resistennya, kita ukur dari yang bawah ke atas. Minimal 38 dulu, di sini dulu. Kalau dia lewat di 50 sampai 61,8 di sini. Ini menguji kekuatan penolakan atau kekuatan retrace. Saya kasih warna ungu, kemudian 38-nya juga kita kasih warna ungu di sana. Ya, biar membedakan. Sehingga menguji ini. Kalau dia naik kemudian akan koreksi di area di sini, maka dia bisa memantul kembali ketika nanti dia ada konfirmasi. Nah, ternyata ini lewat 38-nya, maka kita uji di 50 dan 61,8. Ada petunjuk enggak? Ada petunjuk naik, dia berpeluang naik. Nah, di sini satu kita melihat merah sudah mulai berkurang, mulai rejeksi, mulai ada perubahan warna. Sehingga ada kecenderungan naik lagi sampai mendekati di sini lagi. Setelah itu break apa enggak kita tinggal. Nah, kalau dia break bagaimana? Apakah kita ikut? Jangan lupa kalau sudah panjang maka daily range-nya kita ukur atau hariannya kita ukur. Yang kemarin panjang, sebelumnya panjang atau pendek kita lihat. Nah, sebelumnya ternyata panjang. Maka ini kita jadikan sebagai area untuk daily range. Dari bawah ke atas. Ini range-nya kira-kira sampai di sini ya. Tetapi ketika sebelum menembus range itu banyak sekali penolakan, kita juga harus hati-hati. Harus hati-hati. Ya, meskipun range-nya bisa berpeluang sampai ke sana. Ketika dia mendekati, ketika menyentuh resisten, tiba-tiba berbalik begini. Maka kita lihat pembalikannya ini, bodinya kita lihat, sumbunya kita lihat, panjangnya kita lihat. Kalau dia punya pengaruh signifikan, dia berpeluang akan reversal. Nah, untuk menguji reversal lagi, sama kita uji tadi ya, kita mengujinya dengan Fibonacci juga bisa. Karena yang kita ukur adalah naiknya di sini, maka Fibonacci-nya kita ukur di sini ke atas. Kalau dia sudah melewati area di sini, maka berpeluang akan lanjut lagi. Nah, bagaimana ketika dia sudah mulai kelihatan panjang, mendekati supportnya? Jangan entry meskipun dia panjang. Kita tunggu break satu lagi. Misalkan break di sini, kita lihat dari sisi range-nya. Ini kita lihat. Nah, sekarang ini mendekati range-nya. Berarti kita juga tidak aman entry di sini. Ternyata break lagi. Kalau sudah lebih panjang, maka ini tidak berlaku. Kita gunakan range yang sebelumnya yang lebih panjang, tapi tidak terlalu panjang amat. Jadi kita lihat yang lebih panjang. Kalau ini sama, berarti ini lebih panjang. Kita gunakan yang di sini sampai di bawah. Kira-kira kalau sudah mendekati ini kita tidak usah entry atau kita tunggu pembalikan. Sehingga ketika dia turun kira-kira akan mendekati di situ. Nah, ketika dia turun akan mendekati di situ. Jadi pasar itu tidak akan beda jauh, tidak akan terlalu jauh dari historinya. Kalau sudah mendekati berarti berpeluang konsolidasi, berpeluang akan reversal, berpeluang akan berbalik dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita perhatikan.